19 ayat 16. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu, karena kita udah masuk ke penderitaan Yesus, kematian Yesus, di 19, pasal 19 ini ayat yang ke-16 sampai 40, berapa tadi? 42 atau 45. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur untuk di siang hari ini, Engkau yang mengetahui bahwa sebegitu rindunya kami untuk kenal firman Tuhan, sebegitu setianya kami mau dengerin firman Tuhan, karena kami percaya bahwa nggak ada yang sia-sia dari mendengarkan firman Tuhan, nggak ada yang sia-sia dari merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang berkuasa, yang akan bertumbuh dalam hidup kami, dan itu akan berbuah. Tuhan, biarlah hari ini ada suatu keteguhan dalam hati kami, fokus hidup kami berikan semuanya untuk kebenaran, untuk firman Tuhan. Biar itu terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Jangan ada dari firman ini yang dicuri oleh iblis, atau jangan ada firman ini yang hilang begitu aja dalam hidup kami, karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah penuntun hidup kami. Dan aku berdoa untuk setiap teman-teman semua yang baru pertama kali join di live TikTok ini, Tuhan. Setiap teman-teman, bapak atau ibu yang hadir, Tuhan ada kiranya juga untuk memberikan mereka damai sejahtera, memberikan mereka ketenangan di saat-saat dunia penuh tekanan dan ada banyak hal yang nggak pasti. Tapi Tuhan, biar di dalam hadirat-Mu, kami merasakan ada ketenangan, kami merasakan ada kelepasan, kami merasakan ada kemerdekaan. Dan aku berdoa, Tuhan, Engkau yang berkuasa di momen ini ketika kami live, biar Engkau yang mematahkan dan menghancurkan, menggagalkan setiap roh-roh jahat yang berencana untuk menggagalkan rencana Tuhan, menggagalkan kebenaran Tuhan. Karena aku percaya bahwa Roh-Mu lebih besar daripada apapun, dan kami gak perlu takut akan apapun. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo semua, selamat siang. Hari ini aku kembali untuk live berbagi Yohanes 19, karena kemarin kita baru mulai Yohanes 19. Dan ini kan udah mau sampai ke 21 ya. Yohanes tuh cuma sampai 21. Sesudah ini kita mau bahas apa? Sesudah ini kita membahas Kisah Para Rasul. Kitab yang menceritakan tentang pertumbuhan gereja. Meskipun di kitab-kitab lain juga ada, tapi ini kelihatan banget warnanya. Pertumbuhan gereja dengan dorongan kekuatan dari Roh Kudus gitu ya. Yesus memang tidak lagi bersama dengan mereka dalam tubuh inkarnasinya. Tapi di kitab Kisah Para Rasul, kita akhirnya lihat Roh Kudus yang dijanjikan sama Tuhan itu benar-benar akhirnya mereka terima, dan itu memberdayakan mereka, empower mereka untuk mereka bisa jadi saksi Tuhan. Dan iya, ada hal-hal yang tidak biasa, yaitu tanda-tanda ajaib dan mujizat yang menyertai para rasul, karena Yesus udah janji itu ya, ketika Yesus sebelum terangkat ke sorga. Dan kita akan banyak lihat hal-hal yang gak biasa, hal-hal yang luar biasa tentang pertumbuhan gereja di Kisah Para Rasul. Dan itu mungkin kita akan bahas mulai minggu depan. Jadi jangan lupa teman-teman semua follow, untuk kalau misalnya aku lagi live bisa ada tandanya gitu ya, bisa tahu. Dan pokoknya aku hadir di sosial media, mau itu TikTok, Instagram, dan YouTube, untuk membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bertumbuh dalam Tuhan. Untuk kita semakin berakar dalam Tuhan. Karena kalau kita nggak berakar sama Tuhan, kita nggak berakar dalam firman Tuhan, kita nggak kenal firman Tuhan. Ketika tekanan, pencobaan, ketika hujan badai, ketika angin itu datang, kita gampang goyah. Dan akhirnya kita melihat bahwa selama ini hidup kita bukan berdasarkan firman Tuhan. Sayang banget gitu ya, kita ngerasa kita kayaknya udah Kristen lama, tapi kita ternyata tidak sebegitu berakar di dalam Tuhan. Itu semua akan terlihat dari, yaitu banyaknya peristiwa yang kita alami dan bagaimana kita meresponinya. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita langsung bahas aja Yohanes 19 ayat 16. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ Yesus disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan Yesus disalibkan juga dua orang lain. Kita tahu ya, salib itu tuh di dalam peristiwa itu tuh ada tiga gitu ya. Yang di tengah Tuhan Yesus,
yang di kiri dan di kanan adalah penjahat. Nah, jadi ada dua orang lain yang disalibkan juga dengan Yesus. Alkitab dengan tepat menjelaskan bahwa Yesus di tengah-tengah, mereka di kanan dan di kiri. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kau tulis tetaplah tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, ibu Yesus, dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ada nggak yang pernah berpikir, Yusuf di mana ya? Kok kayaknya Yesus lebih banyak diceritakan ketika tumbuh dewasa, hanya lebih banyak tentang Maria dan saudara-saudaranya. Yusuf di mana ya? Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kita lanjut ya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Yesus supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Apa yang dikatakan Yesus? "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kita lanjutin ke ayat 31 ya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama, dan kaki orang lain disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Yesus telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulang yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi. Yusuf dari Arimatea ini meminta kepada Pilatus supaya Yusuf diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah Yusuf dari Arimatea dan menurunkan mayat Yesus. Juga Nikodemus. Ada yang masih ingat Nikodemus? Siapakah Nikodemus? Ada di Yohanes yang kita udah pernah baca sebelumnya. Bahwa Nikodemus adalah salah satu orang dari orang-orang yang belajar gitu ya, orang-orang terdidik di Yahudi. Dan Yesus pernah katakan apa ke Nikodemus? Tentang kelahiran baru, supaya memperoleh kehidupan yang kekal.
Dan Nikodemus tuh nggak ngerti gitu ya, maksudnya apa? Apakah aku harus berada lagi di kandungan ibuku gitu kan, lahir lagi sebagai bayi? Terus ya kita tahu ya kisahnya tentang Nikodemus, percakapan Nikodemus dengan Yesus. Apa yang Mbak katakan? Apa benar yang dikatakan Yesus dulu seperti itu? Apa cuma angan-angan orang dahulu? Oh enggak, kalau setiap Alkitab ini ada faktanya kok dari sejarah. Sejarah mencatat gitu. Mereka mengambil mayat Yesus dan mengapaninya. Oh tadi lanjut, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus salibkan ada suatu taman. Dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Jadi tadi tuh kita baru dengar kisah dari Yesus yang mengalami penderitaan sampai akhirnya disalib, sampai akhirnya mati, sedangkan 2 orang di kanan kirinya belum mati gitu ya, sampai harus dipatahkan tulangnya supaya cepat cepat selesai gitu ya, karena udah mau hari Sabat. Dan sampai akhirnya Yesus diberikan segala macam rempah-rempah, kain lenan diberikan untuk mengapani Yesus, dan akhirnya Yesus ditaruhkan di dalam kubur. Terus apa yang kita bisa perhatikan dari Yohanes pasal yang ke-19 ini? Ya, tadi aku udah sempat bilang ya. Kenapa ya? Ketika Yesus sudah dewasa tuh nggak banyak dibicarakan tentang Yusuf, suaminya Maria. Kenapa ya? Iya, jadi Yusuf itu meninggal muda gitu ya. Aku juga waktu itu tahu dari salah satu hamba Tuhan, dia katakan Yusuf itu mati muda sehingga iya Maria lah yang menjadi apa ya, wali tunggal gitu ya bagi Yesus. Dan kebayang nggak sih bahwa Yesus juga dibesarkan di dalam keluarga yang udah nggak ada ayah gitu, nggak ada bapak. Rasanya gimana gitu kan? Ya jadi waktu itu jadi perenungan yang cukup dalam bagi aku, kayak membayangkan, karena aku membayangkan bahwa sekeliling Yesus, keluarga Yesus tuh pasti mensupport Yesus, positif gitu kan, kayaknya nggak ada hal yang membuat dia sedih atau trauma atau gimana gitu kan. Tapi ya Yesus hanya sebentar doang gitu ya untuk punya hidup bersama dengan Yusuf, karena Yusuf mati muda, dan akhirnya harus Maria yang menjadi wali dari Yesus dan saudara-saudara Yesus. Jadi ini tuh sebenarnya kita tuh kalau misalnya lagi Jumat Agung kita udah hafal banget ya. Ya Bukit Golgota gitu kan. Yesus adalah raja orang Yahudi gitu kan. Aku adalah raja orang Yahudi. Terus bagaimana ada murid Yesus yang akhirnya memberikan bunga karang yang dipakein anggur asam gitu kan. Terus bagaimana ada salah satu prajurit yang menusuk lambung Yesus gitu kan dan menyucurkan darah, dan ada orang kanan dan kiri yang berada di area yang sama yang disalibkan, yaitu para penjahat. Kita udah tahu banget semua peristiwa ini, dan kayaknya saking kita udah tahu, kita kayak jadi cepet banget untuk kayak, oh ya udah tahu ini semua segala macam informasinya, sampai akhirnya kita nggak bisa lagi untuk mendalami, untuk merenungkan peristiwa ini, bahwa peristiwa ini harus terjadi untuk kebaikan kita, bahwa
dalam penyalipan Yesus itu menggenapi juga beberapa firman yang udah ada dari dulu perjanjian lama. Dalam jangka waktu yang sangat berbeda dan tempat yang sangat berbeda, Yesus menggenapi bahwa segala segala yang Yesus alamin di atas kayu salib itu benar-benar menggenapi ayat-ayat yang ada di perjanjian lama. Nah, aku mau berfokus ke ayat yang bentar. Mengenai perkataan Yesus bahwa ketika Yesus udah baru minum anggur asam, Yesus mengatakan sudah selesai. Kalau kita cuma baca perlahan, kita nggak terlalu ngerti sudah selesai ini apa maksudnya, kayak apa gitu, apakah pesan terakhir Yesus itu sudah selesai sebelum kematian itu maksudnya apa gitu ya. Jadi Yesus tahu bahwa rencananya Bapa di sorga. Dari Yesus akhirnya harus datang ke dunia dalam rupa inkarnasinya. Yesus harus melayani, Yesus harus memberitakan, Yesus harus menyampaikan kehendaknya Bapa. Yesus harus berhadapan dengan banyak orang yang menolak dan menyangkalnya. Bahkan Yesus harus menderita. Yesus tahu itu semua rencananya Allah Bapa, termasuk akhirnya berada di atas kayu salib, menanggung semua dosa manusia, dikatakan dosa dunia. Yesus tahu semua rencana Allah itu harus tergenapi dan harus benar-benar semua itu terjadi. Makanya Yesus katakan sudah selesai. Karena bagian Yesus sudah lakukan dengan yang terbaik dan udah selesai. Di atas kayu salib, Yesus nggak bilang, oh ya ampun aku belum lakuin ini ya Bapak. Ya ampun yang ini aku lupa. Ya ampun tuh ada orang yang belum aku beritain. Aku ada yang lupa gitu, enggak. Tapi Yesus mengakhiri, Yesus menyelesaikan semua tugas, semua perintah dari Bapa di sorga dengan sempurna. Coba ya, aku sedikit mundur ke Yohanes 17 ayat 4-5. Yesus di dalam doanya, Yesus mengatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi, bagaimana cara Yesus memuliakan Bapa di sorga adalah dengan Yesus menyelesaikan semua tugas yang Bapa berikan untuk Yesus lakukan. Ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang dunia ada. Sebentar, aku lupa. Aku harus ngecas. Jadi Yesus udah katakan bahwa di ayat yang kelima, Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri. Yesus tadi udah memuliakan Bapa di sorga dengan menyelesaikan semua tugas yang Bapa berikan. Lalu Yesus katakan, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, gimana ya kita bisa tahu bahwa Yesus tuh udah ada sebelum masa inkarnasinya? Ya salah satunya ayat ini. Bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan, karena Yesus adalah firman, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah karena firman itu adalah Allah gitu ya. Jadi Yesus udah punya kemuliaan sebelum Yesus turun ke dunia mengambil rupa manusia. Dan Yesus bilang, ya udah Bapa permuliakanlah aku juga dengan kemuliaan yang aku miliki
di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Ayat yang ke-6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Jadi Yesus sudah melakukan tugas itu untuk memberitakan kebenaran tentang Bapa di surga, untuk memberitakan tentang Allah kepada semua orang yang Bapa berikan kepada Yesus. Jadi Yesus udah melakukan bagiannya dengan memberitakan kepada semua orang yang Yesus tahu bahwa orang-orang itu Bapa percayakan. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi orang-orang yang menerima Yesus di zaman itu, orang-orang yang mempercayai perkataan Yesus saat itu, orang-orang yang mengetahui bahwa Yesus adalah utusannya Allah, Yesus adalah gambarannya Bapa di sorga, pernyataannya Bapa di sorga. Mereka adalah orang-orang yang Bapa berikan kepada Yesus, untuk Yesus ada melayani mereka. Dan itu udah Yesus lakukan semua. Gak ada satupun individu yang terlewati. Bahkan sampai kita hari ini, kita semua yang ada yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua yang berharap dan mengandalkan hanya dari kekuatan Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang menjadi miliknya Bapa, yang dipercayakan kepada Yesus. Aku ingat banget salah satu kalimat dari Yesus di Yohanes 14 atau 15 ketika Yesus berbicara mengenai domba. Itu kayaknya di Yohanes 14. Tunggu, apa ya? Iya, Yohanes 10. Jadi Yesus mengatakan bahwa, nih ada kalimat yang mengatakan, Akulah gembala yang baik, gembala-gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi mengenai Yesus adalah gembala yang baik, dia korbankan nyawanya, dia berikan hidupnya bagi domba-dombanya, menunjukkan bahwa dia gembala yang sejati. Bukan hanya gembala yang baik, tapi dia adalah gembala yang sejati. Karena kalau misalnya seseorang itu bukan gembala, dia cuma orang upahan, dia cuma terima upah gitu kan. Ya paling terima upah berapa sih gitu kan sehari dibandingkan dengan hidup gue mendingan kehilangan domba-domba itu tapi gue beroleh hidup daripada gue harus berlawanan dengan ini serigala. Lo rugi dong gitu kan, lebih rugi daripada upahan yang gue terima gitu loh, hitung-hitungan. Nah aku keinget bahwa di salah satu perjanjian lama sebenarnya udah ada sebuah peringatan bagi gembala-gembala Israel yang tidak menjadi gembala yang baik, tidak menjaga domba-domba yang Tuhan percayain, tidak memelihara domba-domba itu. Bentar, aku cari. Di Yehezkiel, ya perjanjian lama ya. Yehezkiel 34. Ayat yang keberapa nih? Ayat yang ke-1 sampai 10. Tapi mungkin aku baca sedikit aja. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Ini menarik ya. Kok bisa gembala-gembala Israel bukannya menggembalakan domba-dombanya, malah menggembalakan diri sendiri? Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih, tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut,
Yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak, maksudnya mereka berpencar. Oleh karena gembala tidak ada dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Jadi Yesus bilang domba-dombaku. Enggak, ini adalah sebuah pesannya Allah kepada Yeskiel, sehingga Yeskiel itu memberikan peringatan kepada gembala-gembala Israel saat itu. Jadi Allah mengatakan domba-dombaku, bukan domba-dombanya orang Israel, bukan domba-dombanya para pemimpin Israel. Jadi domba-dombanya Allah itu sampai berserak gara-gara para gembala Israel tidak bertanggung jawab. Dan domba-domba Allah tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, sesungguhnya firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran ia menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka. Dan aku akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi mereka menjadi makanannya. Nah, itu adalah situasi di zamannya Yehezkiel, keadaan orang Israel dengan para pemimpinnya. Orang Israel sendiri, Tuhan katakan bahwa orang Israel adalah domba-dombanya Allah. Dan gak cuma sampai situ, perhatikan nih, aku juga baru mengetahui hal ini barusan. Dan beginilah firman Tuhan Allah, dan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Yang Yesus lakukan dalam pelayanannya, dalam inkarnasinya apa sih kalau bukan ini? Yesus perlu untuk meninggalkan surga, tinggalkan kenyamanan, membatasi atribut kealahannya, untuk Yesus bisa melayani domba-domba, mencari domba-domba yang udah terhilang, domba-domba kepemilikan Allah. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari gelap. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung Israel, di alur-alur sungai, dan di semua tempat kediaman orang tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung Israel yang tinggi disitulah tempat penggembalaannya. Di sana tempat penggembalaan yang baik mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring, demikianlah firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Ya, ini masih panjang lagi ya. Tapi aku melihatnya kayak karena pemimpin dari domba-dombanya Tuhan saat itu di orang Israel, mereka tidak bertanggung jawab, mereka tidak melakukan tugasnya ya, mereka malah sibuk menggembalakan diri sendiri. Akhirnya mesti Tuhan lagi yang cari, mesti Tuhan lagi yang balut setiap luka domba-domba, mesti Tuhan yang kasih makan, mesti Tuhan yang berikan mereka tempat peristirahatan, mesti Tuhan lagi yang memberikan kenyamanan bagi mereka, karena kesalahan para gembala saat itu. Dan iya, ini adalah ayat dari Yehezkiel 34 ayat 1-10. Dan kita udah lihat dari Yohanes 10, Yesus katakan bahwa aku adalah gembala yang baik. Karena di kitab Yehezkiel ada contoh gembala yang buruk, tapi Yesus katakan aku adalah gembala yang baik.
Nah, gimana kita bisa tahu Yesus adalah gembala yang baik? Ya kita lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus menolong orang-orang yang udah tertolak untuk mereka bisa mendapatkan pemulihan, apa status sosial, penerimaan. Yesus hadir untuk memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang udah berpuluh-puluh tahun menantikan kesembuhan gitu ya. Ada orang-orang yang mendapatkan juga kesempatan untuk hidup kembali dan akhirnya Tuhan dimuliakan. Ada orang-orang yang mereka haus dan lapar akan Tuhan dan mereka beroleh kepuasan, mereka beroleh ketenangan, mereka beroleh suatu hal yang mereka udah cari selama ini ketika mereka mendengarkan perkataan Tuhan. Jadi pada akhirnya kita lihat di dalam kematian Yesus, Yesus katakan udah selesai. Yang artinya Yesus sudah melakukan semua kehendak Bapa. Yesus sudah melakukan semua tugas yang Bapa percayakan. Untuk Yesus bertemu, untuk Yesus mengasihi, untuk Yesus memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang Allah percayakan, kepada domba-dombanya Allah. Dan ya kita nggak bisa hanya selesai di Yohanes 19 ini aja. Kita akan lihat di hari-hari mendatang di dalam seminggu ini, di mana akhirnya Yesus bangkit dan itu tepat di hari ketiga. Dan setelah kebangkitannya apalagi yang Yesus lakukan? Dan setelah kebangkitan dan terangkatnya Yesus ke sorga, apalagi yang akan kita lihat? Kita akan dengerin itu dari kitab Kisah Para Rasul. Nah, jadi sebenarnya ada hal sederhana yang tadi aku kepikiran ya, bahwa Yesus itu bisa menggenapi semua kehendaknya Bapa dengan sempurna. Yesus menyelesaikan semua tugas yang Bapa berikan. Ya. Sedangkan kalau kita lihat hidup kita, bicara mengenai kesetiaan, ketaatan, apalagi ketekunan untuk menjalani kehendak Bapa di sorga, menurut teman-teman semua gampang, susah? Lebih banyak gampangnya atau lebih banyak susahnya? Aku temukan bahwa ada banyak orang yang hari-hari ini lagi menimbang-nimbang bahwa seberapa berat sih mengikut Tuhan. Mereka baru review keputusan mereka untuk mengikuti Yesus. Bahwa kok gak ada yang bilang kalau sampai saat ini ternyata mengikut Tuhan Yesus tuh gak mudah. Kok gak ada yang bilang dari awal nih, Bapak Gembala saya gak ngomong ya dari awal kalau ternyata mengikuti Yesus itu sulit. Bahwa ternyata mengikuti Yesus itu perlu untuk merelakan, mengorbankan segalanya. Dan bayar harganya itu mahal banget. Ada banyak orang tuh sekarang lagi di masa persimpangan gitu ya. Di sebuah tempat dimana mereka harus memilih. Mereka mau tetap percaya dan mengikuti Tuhan Yesus, atau mereka ya udahlah, setengah-setengah gak apa-apa kok. Melayani Tuhan, tapi ya hidup ini tetap gue yang pegang kendali. Kalau sampai Tuhan gak jawab, kalau sampai Tuhan gak tolong, gue masih punya cara yang lain kok. Ya kalau sampai akhirnya hal ini terus-terus terjadi, gue udah punya plan A, B, C, D. Setuju gak kalau dalam keseharian kita sebagai orang percaya, kita tuh sebenarnya terus-menerus diperhadapkan dengan dua pilihan. Mentaati Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran dalam hidup kita, atau memilih untuk mentaati diri sendiri. Karena memandang ya hidup-hidup gue, keputusan-keputusan gue bisa menetapkan hal-hal ini, value-value ini menjadi kebenaran bagi gue. Gue punya kebenaran gue sendiri, kasarnya gitu. Iya, mereka masih ke gereja, mereka masih pelayanan. Mereka bahkan di hari Minggu mengatakan kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang sempurna, kata-kata yang memberikan damai sejahtera. Tapi sebenarnya iman mereka, hati mereka tuh jauh daripada Tuhan. Bicara tentang ketaatan, mereka tuh gak pernah taat sama Tuhan.
Malah justru mereka membangkang apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan uh, telah katakan kepada mereka sebagai sebuah tuntunan. Mereka justru melakukan yang bertentangan. Ya, cepat atau lambat mereka harus ambil keputusan bahwa mereka mau hidup dalam kepura-puraan, berpura-pura mengikuti Tuhan Yesus, tapi sebenarnya hatinya jauh daripada Tuhan. Atau pada akhirnya mereka akan hilang gitu aja. Jadi banyak orang percaya lagi hidup di dalam persimpangan, di mana mereka mau memilih untuk sepenuhnya mentaati Allah, mentaati kebenaran Allah sebagai satu-satunya kebenaran, atau memilih kebenaran sendiri, atau memilih untuk mentaati diri sendiri. Bagaimana kita bisa tahu hasil dari keputusan kita? Lihat kehidupan kita. Lihat kehidupan kita. Kita lebih bergantung kepada keakuan kita, lebih bergantung kepada kekuatan kita sendiri, atau kita lebih bergantung kepada Tuhan. Kelihatan dari hidup kita, dari setiap pengambilan keputusan kita, dari bagaimana cara kita berpikir, dari mana kita melihat suatu keadaan, dari mana kita menilai suatu kejadian, itu kelihatan. Iya, ketaatan, kesetiaan, dan keberanian untuk mengikuti kehendak Tuhan itu proses umur hidup. Tapi kebayangkan kalau kita hanya terus mengulang-ulang di area yang sama karena kita gagal terus. Kita gak akan pernah bisa naik kelas di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya, itu semua sebenarnya tergantung keputusan kita untuk memilih mentaati Tuhan secara utuh atau mentaati diri sendiri. Ya. Aku berdoa semuanya semoga yang mendengarkan hari ini, firman Tuhan hari ini, tahu apa yang Tuhan lagi katakan kepada masing-masing saudara, Bapak Ibu, dan teman-teman semua di live talk ini, bahwa kebenaran ini itu kita dengar untuk kita. Kita memilih untuk taat kepada Tuhan, mempercayai Tuhan secara utuh, atau mempercayai diri kita sendiri. Mempercayai cara-cara kita, mempercayai pikiran kita, mempercayai keputusan kita, atau kita mau secara utuh, Tuhan aku percaya sama Tuhan. Hari ini keadaan gak memungkinkan, tapi Tuhan aku mau percaya bahwa gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku mau percaya sama Tuhan meskipun hari ini sekeliling aku orang-orang yang menolak aku, bahkan orang-orang yang mencibir, merendahkan aku karena aku kelihatannya dianggap bodoh karena percaya pada Tuhan. Gak apa-apa Tuhan, gak apa-apa. Seberapapun harganya, aku mau tetap mengasihi Tuhan. Aku tetap mau mencintai Tuhan. Menerima kasih Tuhan itu hal yang indah ya. Iya, menerima kasih Tuhan tuh hal yang indah, tapi bagi beberapa orang itu dianggap gampangan. Karena ya itu, hanya terima kasih Tuhan, oke, gampang. Tapi giliran ditanya apakah kamu mengasihi Tuhan, sulit dijawab. Karena nggak siap dengan pengorbanan yang harus dilakukan bagi Tuhan Yesus. Iya, ini firman Tuhan yang aku bagikan dari Yohanes 19. Yesus dengan taat, dia bisa lakukan semua kehendaknya Bapa di sorga bagi Yesus. Keren banget ya. Dan kenapa ini nggak jadi sebuah dorongan bagi kita untuk kita mendahulukan kehendak Bapa, untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Dan lihat bagaimana Bapa mulai menuntun hidup kita, pelihara hidup kita. Dia ada untuk membukakan jalan-jalan dalam hidup kita. Dia ada menguatkan kaki kita sehingga kita dapat berdiri kuat menghadapi segala pencobaan dan penderitaan. Bagaimana akhirnya Bapa sendiri yang memberikan pembelaan, Bapa sendiri juga yang ada memberikan kita damai sejahtera, anugerah, belas kasihan. Hiduplah untuk melakukan kehendak Bapa. Kita akan tahu bahwa melakukan kehendak Bapa itu hal yang luar biasa kalau kita melihat buahnya. Jadi gak apa-apa hari ini kalau misalnya belum terlihat buahnya, hasil dari ketaatan kita, tapi tetap percaya, tetap pegangan sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Orang bilang orang gila loh,
Kita orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, kita hidup karena iman, bukan karena apa yang kita lihat. Jadi iman kita akan terlihat ketika penderitaan, pencobaan itu datang. Ya, sekian untuk aku live TikTok hari ini. Kita besok akan masuk ke Yohanes pasal yang 20. Semoga ya hari ini aku agak tidak sesuai rencana, tapi biar Tuhan sendiri yang berkata-kata sama teman-teman, Tuhan sendiri yang akan menuntun teman-teman semuanya untuk bisa dapetin nih insight dari kebenaran firman Tuhan, dan itu bisa mengubahkan pola pikir kita, memperbarui akal budi kita, sehingga kita bisa terima hikmatnya Allah dan kita bisa hidup sesuai dengan kebenarannya Allah. Iya. Di Yohanes ini tuh versinya memang nggak dibicarakan bagaimana percakapan dari dua penjahat di kanan kiri Yesus ya. Kalau misalnya di kitab lain mungkin dijelasin secara lengkap, tapi di Yohanes dia nggak terlalu berfokus untuk menceritakan percakapan yang dua penjahat itu lakukan kepada Yesus. Nah, itu aja yang mau aku sampaikan di siang hari ini. Aku berterima kasih untuk teman-teman semuanya yang hadir dari awal sampai akhir. Kita mau sudahi, kita mau tutup berdoa. Tuhan, aku bersyukur untuk di sore hari ini Tuhan ada senantiasa memberikan kami kekuatan, memberikan kami keteguhan, memberikan kami keberanian untuk kami ikut, untuk kami hidup sesuai dengan kehendaknya Bapa. Kami udah lihat bahwa ternyata Yesus dengan setia, dengan ketekunannya, dia bisa lakukan semua kehendak Bapa karena Yesus memprioritaskan kehendak Bapa terjadi dalam hidupnya. Dan biar kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sebagai pengikut Kristus, kami hidup meneladani Yesus yang mengikuti, yang menghidupi seluruh kehendak Bapa dalam hidupnya. Biar kami tahu Tuhan, apa sih kehendak Bapa. Biar kami hidup dalam kesukaan ketika menyenangkan hati Bapa. Kami hidup dalam segala kelimpahan dan kecukupan karena kami hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Biar Tuhan, Engkau yang memberikan pengertian lebih dalam lagi kepada setiap Bapak, Ibu, atau teman-teman semua yang di live talk ini. Aku percaya Roh Kudus akan memberikan tuntunan, aku percaya Roh Kudus akan memberikan keberanian bagi mereka untuk mereka bisa mantap melakukan kehendak Bapa, bukan lagi mempertimbangkan omongan-omongan dari orang lain atau mempertimbangkan dari pandangan manusia, tapi mereka hanya mau mengutamakan pandangan Allah dalam hidup mereka. Biar kami jadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang teguh di waktu-waktu ini Tuhan. Kami jadi anak Tuhan yang tetap beriman, kami jadi anak Tuhan yang tetap mau setia sampai akhir. Sehingga akhirnya Tuhan bisa berkata kepada kami, masuklah hambaku yang setia, masuklah dalam kemuliaan yang telah Kusediakan. Biar kami semua mengalami kemuliaan itu Tuhan, biar kami semua mengalami pribadi Engkau yang lebih sempurna daripada yang lain. Aku bersyukur bahwa Engkau Allah yang baik dan hamba-Mu udah selesai bicara Tuhan, tapi aku percaya Roh-Mu belum selesai berbicara bagi setiap orang yang di live talk ini. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Amin.